Halo sob, kembali lagi di channel Sobat Madridista Indonesia, channel yang akan membahas berita seputar sepak bola khususnya Real Madrid. Buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi lainnya dari Sobat Madridista Indonesia. Selamat menyaksikan Hala Madrid. Kalah lagi. Real Madrid menelan kekalahan pahit dengan skor 0-2 dalam lawatan ke markas Shakhtar Donetsk, match 5 grup B Liga Champions 2020-2021. Hasil ini memperkecil asa Real Madrid untuk lolos ke babak 16 besar. Laga terkunci dengan skor 0-0 di babak pertama. Madrid menguasai bola, tapi tidak banyak serangan berbahaya. Justru Shakhtar yang bisa mencetak 2 gol kemenangan di babak kedua dari aksi Dentilo menit ke-57 dan Manor Solomon di menit ke-82. Hasil ini mempersulit posisi Real Madrid dengan 7 poin di peringkat ketiga klasemen sementara grup B. Andai Borussia Mönchengladbach bisa menang atas Inter beberapa jam setelah laga ini, Real Madrid harus memenangi laga terakhir sembari berharap Shakhtar Donetsk gagal menang. Pertandingan dimulai dengan gebrakan Real Madrid. Baru 5 menit laga berjalan, sepakan Asensio dari sudut sempit membentur tiang gawang. Shakhtar langsung membalas lewat percobaan TT 2 menit setelahnya. Hingga menit ke-15, Madrid masih mengurung Shakhtar, tapi tidak banyak serangan mereka yang benar-benar berbahaya. Shakhtar perlahan-lahan mendapat ruang untuk balik melawan. Pasukan Zidane masih menunjukkan masalah yang sama. Bola berputar-putar di depan tanpa ancaman. Lalu panik ketika harus menghadapi serang balik Shakhtar. Memasuki menit ke-30, pola permainan tidak banyak berubah. Real Madrid membawa bola, tapi justru Shakhtar yang tampak berbahaya ketika menyuguhkan serang balik cepat. Tidak banyak peluang hingga akhir babak pertama. Pertahanan Shakhtar rapat. Madrid mulai frustasi mencoba menyerang dari berbagai sisi. Skor 0-0 pun mengantar pemain ke ruang ganti. Zidane harus melakukan sesuatu untuk mengubah permainan di babak kedua. Pertandingan dimulai kembali. Ternyata tidak banyak perubahan. 10 menit pertama dikuasai Madrid, tapi Shakhtar justru tampak nyaman dalam posisi bertahan. Terbukti Shakhtar berhasil mencuri gol terlebih dahulu lewat serang balik cepat. Barisan bek Madrid panik. Mendy mencoba memotong jalur tetapi bola justru muntah ke arah berbahaya. Bola liar kemudian disambut Destinho yang melewati Varane untuk menaklukkan Courtois. Gol, Shakhtar 1, Real Madrid 0. Madrid terus mencoba membedah pertahanan berlapis Shakhtar, tapi serangan demi serangan dapat dipatahkan. Tidak ada operan pamungkas yang bisa dimaksimalkan para penyerang. Zidane baru membuat pergantian pada menit ke-77. 3 pemain sekaligus dimasukkan. 10 menit terakhir seharusnya berjalan intens. Asyik menyerang, petaka justru menimpa Madrid. Lagi-lagi lewat serangan balik. Kali ini bola diterima Solomon di sisi kiri yang terus berlari menembus kotak penalti, mengecoh Vazquez dan Varane dan menjebol gawang Courtois. Shakhtar 2, Real Madrid 0, menit ke-82. Madrid terus frustasi mencoba, tapi tidak ada gol balasan tercipta hingga akhir laga. Wasit pun menipu peluit panjang skor 2-0 untuk kemenang Shakhtar. Ada 2 alasan yang membuat pemain sayap Real Madrid Lucas Vazquez ingin merapat ke AC Milan. Setelah kontraknya di Santiago Bernabeu akan kadaluarsa pada bulan Juni 2021 mendatang. Pekan lalu, situs Calcio Mercato memberitahu bahwa AC Milan tengah memantau kondisi dan situasi Lucas Vazquez di Real Madrid. Sang pemain akan meninggalkan Spanyol dengan status bebas transfer pada musim panas tahun depan. Lucas Vazquez diketahui dapat bermain baik di posisi sayap kiri maupun kanan. Pemain berusia 29 tahun bisa menjadi incaran bagi klub-klub Italia. Hal ini bisa membuat Rossoneri gerak cepat demi mengamankan kontrak pemain asal Spanyol tersebut. Bak Gayung bersambut, keinginan AC Milan bisa segera terwujud. Menurut Don Balon, Lucas Vazquez telah memutuskan untuk bergabung dengan skuad Stefano Pioli daripada bertahan di Real Madrid. Vazquez disebut frustasi di Los Blancos dan ingin membela tim merah hitam secepat mungkin karena 2 hal. Pertama, dia merasa jengkel karena lebih sering dimainkan sebagai bek dibandingkan penyerang, lantaran cedera yang dialami Dani Carvajal, Alvaro Odriozola, dan Nacho. Alasan kedua adalah Real Madrid berperilaku sadis kepada sang pemain dengan hanya menggaji 3,5 juta euro atau setara dengan 59 miliar rupiah per tahun. Pelatih Real Madrid Zidane sempat membela Lucas Vazquez dengan memperjuangkan haknya kepada petinggi klub. Zizou menganggap sang pemain layak mendapatkan kenaikan gaji karena etos kerjanya selama beberapa musim terakhir. Namun tampaknya keputusan Lucas Vazquez sudah bulat. Dia dipercaya bahwa sekarang adalah waktu yang tepat untuk membuat langkah baru. Terlebih AC Milan adalah klub yang tengah naik daun dan berjaya di Serie A Liga Italia 2020-2021. Ex-gelandang Real Madrid Steve McManaman menyebutkan bahwa mantan timnya wajib melakukan perombakan total terhadap skuad mereka jika ingin bisa bersaing di Eropa lagi. Musim lalu Real Madrid sukses meraih gelar juara La Liga. Wajar jika ekspektasi terhadap tim asuhan Zidane musim ini semakin meninggi. Sayangnya hingga kini Real Madrid masih tampak inkonsisten. Sukses mengalahkan tim-tim besar seperti Barcelona dan Inter Milan, Los Blancos harus menyerah ketika berhadapan dengan tim yang levelnya di bawah mereka.
McManaman menjadi salah satu dari pihak yang kecewa dengan performa yang ditunjukkan Real Madrid musim ini, yang ia anggap sudah memancing amarah para penggemar. Menurut McManaman, klub-klub Spanyol tidak bisa berbicara banyak di jendela transfer, karena tak mendapatkan uang hak siar dengan nilai besar seperti tim-tim Inggris. Karena itulah McManaman pun pesimis Real Madrid bisa bersaing di Eropa jika mereka tak melakukan perekrutan pemain baru secara signifikan. Real Madrid mengumumkan jika Eden Hazard mengalami cedera otot di paha kanannya. Akibat cedera tersebut, Hazard lagi-lagi harus absen membela Real Madrid, kali ini hingga 3 pekan ke depan. Pemain timnas Belgia itu dibekap cedera ketika Real Madrid takluk 1-2 dari Deportivo Alaves pada pertandingan pekan ke-11 Liga Spanyol 2020. Pelatih Real Madrid Zidane awalnya memprediksi cedera Hazard tidak parah. Zidane menyebut mantan pemain Chelsea itu hanya mengalami memar. Namun harapan Zidane tak sesuai keinginan. Eden Hazard ternyata dibekap cedera otot di paha kanannya dan harus menepis selama 3 pekan ke depan. Absen hingga 3 pekan ke depan membuat Eden Hazard bakal melewatkan 7 pertandingan yang dijalani Real Madrid di seluruh ajang. Satu di antara laga penting yang akan dilewatkan Hazard adalah duel kontra Atletico Madrid. Pertandingan bertajuk Derby Madrid itu dijadwalkan berlangsung di Stadion Alfredo Di Stefano pada 13 Desember 2020. Selain itu, Hazard juga harus absen ketika Real Madrid menghadapi Shakhtar Donetsk pada laga kelima grup Liga Champions. Sejak bergabung dengan Real Madrid pada 7 Juni 2019, Eden Hazard lebih sering dihantam cedera. Berdasarkan data transfer market, Hazard sudah 8 kali mengalami cedera, plus positif terpapar virus corona. Arsenal berencana mendatangkan gelandang Real Madrid Isco Alarcon. Klub berjuluk meriam London itu ingin menggait Isco dengan status pinjaman. Seperti dilansir Sportkeda, Arsenal kekurangan gelandang kreatif yang bisa mengatur serangan. Manajer Mikel Arteta menganggap Isco cocok mengisi posisi tersebut. Kebetulan Isco juga terbuang di skuad Real Madrid. Mantan gelandang Malaga itu tidak terpakai oleh pelatih Zidane. Ia kalah bersaing dengan pemain lain semisal Marco Asensio, Vinicius Junior, dan Luka Modric. Alhasil Isco pun lebih banyak duduk di bangku cadangan. Zidane pun sudah mengisyaratkan Isco bisa saja angkat kaki dari Real Madrid. Para pemain muda Real Madrid dianggap belum siap. Hal ini terjadi karena kualitas squad yang dimiliki Los Blancos timpang. McManaman tidak memungkiri bahwa Real Madrid dihuni oleh para pemain top dunia seperti Luka Modric, Sergio Ramos, Karim Benzema, dan Toni Kroos. Akan tetapi masa ke masa mereka dinilai sudah habis sehingga tidak bisa untuk selalu diharapkan. Pada saat yang sama, para pemain muda Real Madrid seperti Vinicius Junior dan Rodrigo dianggap belum siap untuk melanjutkan tongkat estafet. Pada akhirnya terciptalah Real Madrid yang sekarang. Bahkan saat Ramos tidak ikut bertanding, Real Madrid menampilkan performa yang sering di bawah ekspektasi. McManaman mengatakan, Rodrigo, Vinicius, dan Reiner yang dipinjamkan ke Jerman terlalu muda untuk membawa Real Madrid maju. Mereka membutuhkan pemain berpengalaman untuk melakukannya.